Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat wargi literasi Jawa Barat. Alhamdulillah pada hari ini bertemu kembali dengan kami di Siniar Forum TBM Jawa Barat. Dan pada hari ini kita mengusung kegiatan Krida Kreasi Gerakan Nasional Revolusi Mental Forum TBM Jawa Barat. Ini adalah hasil kerjasama antara Forum Taman Baca Masyarakat Jawa Barat dengan Menko PMK. Sahabat-sahabat semuanya, kegiatan ini diadakan sebagai salah satu bentuk kepedulian dari Forum Taman Baca Masyarakat di Jawa Barat dalam rangka menanamkan, memasyarakatkan nilai-nilai revolusi mental. Ini adalah suatu program yang memang sudah lama digunakan oleh pemerintah, namun ternyata masyarakat kita masih banyak yang belum mengenal lebih dalam tentang bagaimana dan apa saja yang termasuk ke dalam revolusi mental ini. Nah, ada 5 gerakan revolusi mental yang digunakan oleh pemerintah, yaitu tentang gerakan Indonesia Bersih, gerakan Indonesia Melayani, gerakan Indonesia Tertib, gerakan Indonesia Mandiri, dan gerakan Indonesia Bersatu. Nah, karena gerakannya ini sangat banyak begitu, jadi kita tidak akan bisa langsung membahasnya hari ini karena itu butuh waktu yang cukup lama. Dan pada hari ini kita akan fokus membahas tentang bagaimana gerakan revolusi mental ini fokus kepada gerakan Indonesia Bersih. Dan untuk memperdalam pembahasan tersebut telah hadir di tengah-tengah kita Kang Yupik yang ada di sebelah kiri saya. Nama beliau adalah Yuslan Fikri Ansari atau Islam. Kita sering memanggilnya Yufik. Tapi kayaknya ini lebih rileks dan lebih asik kalau yang Kang Yupik sendiri nanti yang mengenalkan diri. Baik Kang Yupik, mangga perkenalkan dulu nih. Siapa sebenarnya Kang Yupik ini? Ini kalau di saya tonnya banyak banget ini. Saya mengerti. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi nama saya Yuslam Fikri Ansari. Itu nama yang diberikan orang tua saya, tapi orang lebih mengenal saya dengan sebutan nama Yufik dalam keseharian. Nah, itu kenapa tuh? Nama Yupik lebih populer gitu daripada nama aslinya. Itu nama sayangnya, nama nama panggilan. panggilan. Nama panggilannya Yufik, sebenarnya singkatan juga itu kan dari Yuslam Fikri Ansari. Ya segitu soal nama. Lahir di mana Kang? Lahir di Tasikmalaya. Asli Saya Tasikmalaya. kelahiran Tasikmalaya, cuman tumbuh besar saya di Bandung. Saya sempat tinggal di Gang Bongkaran. Terus saya besar dari sejak SD di Sarijadi, di Perumnas Sarijadi, dan lalu saya sempat ke Jogja ketika menyelesaikan sekolah. Terus sekarang saya tinggal di Manjah-Berem di Cileunyi. Daerah Cileunyi. Di Cileunyi. Tidak dekat daerah dari sini ya? Sorry, Dekat Cileunyi. dari sini. Ini keseharian Kang Yupik apa nih aktivitasnya? Saya keseharian saya membangun sebuah studio di dekat rumah. Itu memanfaatkan dan bertanam di buruan. Studio belajar. Studio Belajar bermacam hal lah ya. Iya. Nah, cuman fokusnya memang kami sedang mencoba mengembangkan gerakan agroekologi dengan memulai dari apa yang ada dari pekarangan. Kita memulai dari diri, keluarga, dan pekarangan. Begitu. Oke, jadi wargi-wargi literasi Jawa Barat. Jadi Kang Yupik ini salah satu pegiat lingkungan ya, dan beliau ini sekarang sedang fokus membangun gerakan bagaimana memanfaatkan halaman rumah itu agar lebih produktif dan bermanfaat untuk masyarakat. Seperti itu mungkin atau seperti apa nih? Ya, seperti itu. Gini, banyak istilah yang datang ya dengan serapan-serapan. Misalnya saya orang Sunda, saya mengenal kata bumi. Bumi itu rumah. Nah, ini ada rumah kecil yang dimana kita tinggal. Nah, itu buruana. Halaman itu ya. Orang bilang halaman, Iya. bisa. Tapi buruan itu sendiri adalah tempat berburu yang dibangun oleh manusianya, oleh orang yang tinggal di tempatnya. Buruan itu sendiri adalah buru-buru, cepat, buruan, gancang-gancang gitu. Buruan. Jadi satu tempat itu juga kita yang bangun. Mungkin ini dengan apa, buruan itu yang kita yang bangun untuk tempat kita berburu, untuk kita cari makan. Dan itu dekat dengan rumah yang sekarang Bumi Alit itu. Nah,
begitu sebenarnya ininya dari sana. Nah, ketika sekarang buruan itu hanya menjadi halaman atau hanya dipandang dengan indah, bahkan ditulis tidak boleh diinjak, rerumputan nggak boleh. Nah, interaksi antara manusia dengan alam itu jadi terjauhkan sejak dari rumah. Oh iya, betul. Ini saya sendiri sebetulnya jadi apa ya? Jadi merasa terpukul nih, karena di rumah saya juga saya ngasih nama itu adalah halaman. Sementara kalau tadi mendengar apa yang Kang Yupi sampaikan, bahwa halaman itu lebih sedikit maknanya gitu, hanya tempat. Iya. Yang akhirnya dengan nama halaman itu akhirnya membatasi kita interaksi dengan alam. Padahal halaman itu kan tadi kalau pakai makna bahasa Sunda, buruan, tempat berburu. Iya, sangat universal. Dia bagian dari kawasan yang kita bangun. Kita punya teritori yang dimana dalam skala kecil itu dengan keluarga adalah rumah atau bumi yang biasa sebut dulu bumi, menjadi imah lahnya. Nah, itu punya teritorinya. Yang teritorinya adalah buruan. Yang itu bukan hanya tempat main doang gitu kan? Tidak punya teman doang. Itu tempat kita memang dulu ya kita membuat makanan segala macam di sana. Nah, ini yang disebut agroekologi karena itu buat sistem pertanian keluarganya. Kalau sudah dia menjadi talun, ya, itu menjadi apa istilahnya agroforestry lah atau dalam bahasa Inggrisnya saya juga nggak tahu padanannya. Tapi saya lebih universal melihat bagaimana apa ya kearifan lokal kita. Saya belajar dari orang tua dulu mengenai konsep buruan. Gitu. Sebenarnya itu tempat hidup kita, di mana kita yang kelola, gitu. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita makan, jadi di sana juga pola-pola konsumsi produksi terjalin, gitu. Nah, cuman ketika kesini itu menjadi sangat sempit, begitu hanya buruan, apalagi ya seperti hanya sebagai lukisan yang hanya bisa ditatap, gitu. Nah, padahal di dalam ruang kehidupan, ya kita tidak hanya bisa melihat seperti akuarium, tapi kita harus ikut terlibat dan bernapas bersamanya gitu kurang lebih. Ini luar biasa nih. Jadi konsep buruan tadi yang Kang Yupi kembangkan itu juga menjadi sesuatu yang ini sebenarnya akan bisa memberikan warna baru dalam pemahaman kita tentang makna halaman seperti itu. Ini Kang Yupi sampai hari ini udah berapa lama nih menggagas dan mensosialisasikan atau mungkin mengkampanyekan program ini? Sebenarnya saya hanya melanjutkan saja dari apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita. Cuman ya saya sekolah, lalu saya lupa dengan rumah, saya lupa dengan pendidikan yang diajarkan ada di sekitarnya gitu, pengetahuan yang sehingga saya lebih mengkonsumsi produk-produk pengetahuan yang ada di sekolah, yang ternyata pengetahuan itu tidak bisa terelementasi di dalam rumah atau di kampung kita, sehingga pengetahuan itu seperti pengetahuan menyuruh kita untuk pergi karena pengetahuannya ada di luar sana, meninggalkan kampung halaman. Nah, saya berawal ketika saya dulu sampai sekarang saya mendokumentasikan, saya sering berkeliling mendokumentasikan para petani, mendokumentasikan kampung-kampung gitu. Nah, bagaimana di Jawa Barat terutama dengan konflik agrarianya gitu. Sampai saya merasa bahwa kampung itu ditinggalkan oleh para pemuda gitu. Waktu itu para pemuda sekolah hanya sampai SD Impres gitu ya. Ketika dia harus sekolah, dia harus ke kecamatan, dan ketika setelah pulang sekolah atau sekolah dia tidak memiliki kemampuan mengaplikasikan si pengetahuannya di kampungnya karena terlalu jauh Jombang. Yeah. Kayak begitu. Nah, akhirnya dari pengamatan itu saya terinspirasi dengan itu, akhirnya saya memilih untuk tinggal di sebuah kampung. Justru setelah saya pulang dari Jepang, saya melihat bagaimana pertanian Jepang di Yamagata, di tempatnya Oshin kalau kita tempatnya Oshin, saya terinspirasi, gila Indonesia begitu luas, begitu besar, begitu kaya, tapi kita abai terhadap potensi yang ada, dan kita mengejar-ngejar mengetahui bagaimana proses bertanam di gitu, Jepang, dan gerakan petani di Jepang. Ternyata kan di Jepang lahan-lahan kecil sebenarnya, lahan-lahan kecil yang dimana yang saya kagum adalah bagaimana penataan tata ruangnya, dan juga bagaimana mereka begitu menghormati tanaman. Padahal secara tanaman kita lebih kaya, secara jenis ragam tanaman.
Dan saya juga baru melihat bagaimana cecenet eta dijual di dinya. Oh, ada cecenet di sana. Iya, dan itu yang menarik saya. Gila, kita ini dianggap itu tidak ada harganya, itu barang liar gitu kan. Ada cecenet. Dan saya bilang ini cecenet dijualin, iya. Kirain tuh. Nah, terus saya ngelihat ada cabe yang ditusuk sama sega sate gitu ya, kayak sate gitu. Nah, itu kan biasanya buat tolak bala kalau di kita ya, di atas. Di atas untuk. Saya pikir di sini pun ada kebudayaan kayak begitu gitu. Saya tanya, ini emang ada? Enggak, itu cara jualan kita. Nah, dia itu jualan. Jadi jualan untuk satu keperluan, satu keseharian itu. Nah, itu yang membuat saya wow. Tapi satu sisi cara berjualannya itu unik dan itu begitu indah begitu bagi saya. Dikemas dengan begitu baik gitu. Sehingga itu juga menjadi satu destinasi wisata tempat itu. Waktu itu di Basho. Di Basho di Jepang. Nah, saya tahu Jepang kan dari Oshin ya, kalau kita sebagai zamannya yang suka nonton hanya dulu di TVRI gitu kan, film Oshin-nya kumaha. Nah, ternyata di sana pun juga itu adalah tempat pertanian Jepang yang banyak huler. Di setiap distrik mereka punya huler. Dan padinya itu keren banget menurut saya. Dan yang saya paling kagum adalah ketika saya datang berkunjung ke sebuah huler. Lalu saya disuguhi sebuah teh. Minuman teh. Ketika saya minum, si bapaknya bilang begini, maaf, teh saya belum organik karena padi kami belum full organik. Nah, itu yang membuat saya kaget pertama kali. Kejujuran mereka menyampaikan. Nah, saya juga kaget juga bahwa teh yang saya minum adalah teh padi yang mereka tanam. Teh padi dari padi. Nah, saya tahu bebegi, itu cerita-cerita kita mengenai bebegi gitu, kumahannya Sunda teh gitu. Dan saya melihat bebegi itu di Jepang. Jadi padi-padi di sana itu 1 tahun. Yang kita padi tua di kita yang sudah dihilangkan mungkin dengan revolusi hijau yang jadi sangat produktif dengan 3 bulan 4 bulan itu. Mereka justru mempertahankan padi itu, tejeblok gitu dengan teknologi penyiraman segala macam. Dan si jaraminya itulah yang dijadikan bebegi. Dan itu dietem. Nah, jaraminya tuh jadi kayak semacam pameran gitu ya, bebegi gitu. Indah kelihatan. Nah, itu yang membuat saya terharu gitu. Ternyata saya justru lihat bebegi di Jepang gitu. Di kita mah udah bergeser ke teknologi. Bahkan bebegi di kita mah kuruntah gitu ya, karesek kunaon. Iya beneran tuh. Dari pare gitu jadi dari hasil padi dan itu tidak dibuang. Dia dikembalikan lagi ke tempatnya dan begitu. Nah, kan karena melihat di sana ternyata lahan-lahan sempit mereka itu biasa begitu produktif dan luar biasanya. Akhirnya ini kita nih yang udah segini luasnya gitu. Saya kan narik Shinkansen tuh. Ikut naik kereta Shinkansen, kereta cepat itu yang sekarang juga kita punya. Nah, di sepanjang kereta cepat itu saya melihat pertanian yang skema kecil, pertanian keluarga yang saya pikir. Yaitu buruan yang kalau kita di Sunda itu. Oh, di orang teh boga, kita tuh punya gitu loh. Dan saya pikir ini ruang-ruang hidup yang dibangun oleh keluarga, oleh komunitas gitu. Nah, tatanan-tatanan itu yang semakin hilang karena terindividukan. Nah, pendidikan hari ini menurut saya jika sampai ke pendidikan akhirnya karena itu soal mental. Iya, betul. Akhirnya saya begitu. Misalnya kayak sekarang, selalu pingin go internasional dengan sekarang ya. Bahasa-bahasa jadi serapan. Sehingga bahasa-bahasa ibu kita aja juga kita lupa. Dengan go internasional nggak ada pendidikan perguruan tinggi yang memang tujuannya untuk pengabdian kepada masyarakat misalnya. Nah, ruang-ruang ini justru yang diisi oleh komunitas-komunitas yang di luar dari skema yang harusnya dia yang bertanggung jawab sebagai pelayanan dan harusnya bertanggung jawab. Kayak misalnya tempat ini gitu. Adalah inisiatif dari warga yang terbangun kayak segala macam. Dan sekarang taman bacaan misalnya. Dulu itu begitu banyak. Dan itu alternatif bagi para pengkarya ya, terutama karya-karya Tionghoa. Betul. Taman bacaan itu karena ada taman bacaan itu juga bagian yang dibangun, tapi juga membangun pendidikan di kampung-kampung, pendidikan di mana-mana yang itu terwadahi minat bacanya di taman-taman bacaan. Betul. Nah, sekarang semakin hari semakin hilang. Pembangunan sekarang lebih mengedepankan infrastruktur yang saya pikir bagaimana pembangunan sekolah hari ini. Misalnya sekarang setiap tahun orang tua akan kesulitan mencari mencari bangku sekolah karena itu tidak dikelola oleh negara.
satu kecamatan, satu sekolah, padahal cacah jiwa udah begitu banyak. Betul. Nah, begitu-begitunya. Nah, kita kaitkan ya dengan program yang akan kita bahas hari ini tentang Indonesia Bersih. Nah, pemanfaatan buruan tadi itu kan kita bisa apa ya, keluarga itu kan jadi garda paling depan gitu dalam ketahanan pangan dan sebagainya, termasuk juga mungkin untuk menumbuhkan budaya bersih gitu. Nah, ada kaitannya Kang nih, enggak Ya. dengan pengolahan tadi buruan itu. Saya mulai kenapa tadi ngomong ke pendidikan. Nah, dari sanalah sebenarnya ketika saya kembali, tempat kita begitu luas, begitu banyak, dan keragaman hayati kita begitu banyak. Iya. Tapi potensinya tidak berkembang. tidak berkembang karena kita digerakkan oleh pasar. Terus saya mulai melihat bagaimana juga teman-teman di kampung yang sering saya datangi itu juga tidak memiliki kesempatan sekolah yang lebih baik, pendidikan yang lebih baik gitu. Yang pada akhirnya saya mah terjun bebas aja gitu sebenarnya. Ayo orang cicing di Kelembur, kumaha ngebangun potensi lembur gitu. Nah, ketika saya ngebangun itu, ternyata kita nggak punya lahan. Iya. Nah, ingat saya pada waktu tahun 2008 atau 2009 ketika kami sedang melakukan mencoba mengeksplorasi, membangun potensi apa yang ada. Waktu itu cengek mahal. Nah, kami di lahan yang carik yang diberikan oleh kepala desa ada 20 tumbak yang dimana itu sekolah pertama kami bangun di sana. Yang sekarang menjadi SMK di Gerakan Serikat Petani Pasundan. Waktu mahal. Nah, ibu-ibu datang karena kita nanam. Iya. Kita nanam. Ibu-ibu minta, lalu saya ikutin. Padahal saya kan bukan petaninya. Petani itu kan ibu-ibu yang dari itu. Nah, justru mulai dari sana. Oh, ternyata ada pekarangannya gimana kalau kita tanam. Oh, itu awal inspirasinya. Itu pun juga jadi memulai sebenarnya kita Bisa menghambur-hamburkan ruang sebenarnya, tidak mempotensikan sesuatu yang ada, tapi kita mengejar-ngejar sesuatu yang besar yang tidak kita bisa mampu. Jadi mulai di sana maka kita mulailah bergerak dari apa yang ada, saya bilang gitu. Nah, lalu pola konsumsi produksi kita selalu kerja. Sejak kapan-kapan kita selalu dianggap sebagai orang-orang pemalas. Padahal kalau ya kita lihat jalan-jalan kemana-mana 24 jam mereka hidup. Dulu pasar dibuka setelah adzan subuh. Betul. Sekarang jam 11 sudah ramai. Artinya kan semakin hari semakin. Nah, lalu produksi untuk siapa? Untuk apa? Nah, sampai pada waktu itu saya mulai memetakan pola konsumsi, mulai dengan mendata apa yang dijual di warung-warung. Nah, ternyata warung-warung semua adalah barang-barang yang dari luar, sedangkan komoditas yang di kampung itu keluar. Dan yang dia makan adalah sesuatu yang dia belanja. Yeah. Artinya uang juga keluar. Lalu yang tersimpan apa? Sampah. Betul. Sampah. Nah, itulah mulai saya bilang saset. Kalau sekarang di kopi ya sasetan. Padahal saya nggak, saset itu umum. Waktu itu saya justru ngelihat dari bumbu, dari MSG. Padahal ya kita bisa nanam gitu loh. Tapi ya sudah diinstankan. Betul. Dan sekarang ini jadi masalah besar. Lalu sampah-sampah itu pada akhirnya juga ditangguhkan, dituduhkan sebagai sampah produksi rumah tangga. Padahal itu kan sampah pabrik. Iya, rumah tangga tidak memproduksi sampah. Terus jadi program sampah adalah berkah. Kita harus mengais-ngais rezeki dari sampah. Padahal negara kita kaya. Betul. Itu juga bagi saya sangat ironi dan menyedihkan. Itu sebenarnya. Ya, jadi tuker gitu ya. Ini kalau tadi Kang Yuki bilang tuh bahwa dari rumah yang diproduksi dijual keluar, kita menghubungi dia yang di luar akhirnya jadi sampah. Maka dengan gerakan buruan ini itu bisa mengembalikan agar kita tidak kembali mengumpulkan sampah dari luar seperti itu. Saya mencoba membangun pola produksi konsumsi. Saya kembali ke soal produksi konsumsi gitu. Apa yang kita tanam, apa yang kita konsumsi. Berarti yang ditanam itu yang kita butuhkan kan? Sekarang siapa yang tidak menggunakan plastik gitu loh. Ya itu yang tersedia, yang termurah gitu, yang terjangkau gitu. Lalu kearifan kita yang dulu pakai kemasan-kemasan apa tidak dibentuk teknologi dan pengetahuannya. Nah, sekarang kita terkaget-kaget dengan semua itu. Padahal kita udah punya teknologi yang ramah lingkungan. Ya intinya mau kemana?
tujuan kita. Apakah semua dikodifikasi dengan uangisasi? Nah, kenapa saya membangun gerakan buruan? Itu salah satunya adalah dengan cara kita menanami atau membangun ruang produksi di sana. Itu pun juga ada ruang interaksi kita dengan lingkungan, dengan alam, mengenalkan. Jadi ruang bermain kita itu juga harus bagus, sekaligus juga ruang belajar, ruang produksi. Begitu. Jadi nggak terpisahkan. Kalau sekarang seperti dipisah-pisahkan gitu. Padahal ini adalah satu kesatuan yang harusnya menjadi satu ekosistem yang harmoni di dalam satu kehidupan. Menanam cabai atau menanam apapun, tapi ininya uang. Kita paksa dia orientasinya. Padahal menanam juga adalah sesuatu yang dianggap sebagai sesuatu yang ibadah bagi saya. Ketika kita menanam, kita sudah memberikan sesuatu. Betul. Ini saya tertarik nih setelah baca ngintip-ngintip biodata Kang Yuki nih ya. Ternyata Kang Yuki kan berangkat awalnya itu dari film, gitu. Bahkan bertemu dengan teknologi pertanian ini pun awalnya karena ke Jepang hanya itu kegiatan film gitu, perfilman seperti itu. Dan saya lihat di sini banyak sekali film-film yang sudah diproduksi oleh Kang Yuki. Dan saya tertarik dengan ini ada satu film tentang pelangi di Citarum. Ini film apa nih Kang? Oke, Pelangi di Citarum ini itu tentang Sungai Citarum, di mana sungai besar yang melintasi di wilayah Jawa Barat. Nah, sebenarnya sejak 2006 waktu itu ada kekeringan di Tanah Kerawang. Karena saya dulu memang concern di soal isu agraria dan lingkungan. Nah, ketika saya advokasi ketika kekeringan di Tanah Kerawang tahun 2006, kan saya mau menelusuri aliran Citarum itu. Nah, saya melihat bagaimana aliran Citarum, yang sebenarnya Citarum itu ada sekitar 3 bendungan dan itu selalu untuk ketahanan pangan, untuk das-das irigasi. Ternyata kekeringan. Kerawang yang itu adalah kantungnya. Dan sebenarnya itu lebih untuk energi dan untuk industri. Nah, dari pengalaman itu, saya waktu itu melihat petani di bantaran Sungai Citarum, ya, bantaran ini. Dia bertani sayuran di pinggirannya itu dan mengambil airnya di Citarum tahun 2006 itu, dan dia mengeluarkan tub balsem lah ya, saya tidak menyebut nama mereknya. Dan saya lihat pertamanya, pertama ya nggak begitu tertarik gitu, dia gitu. Tapi begitu saya melihat yang lain juga sama, setelah menyiram itu dia mengeluarkan dan tubuhnya itu dibaluri oleh tubuh itu, oleh balsem itu. Setelah saya tahu, saya datangin, ini apa? Ini balsem. Dah kenapa kamu lumuri tubuhmu dengan balsem? Oh panas kan? Panas, hanut segala macam. Jadi tubuh balsem. Saya bilang, bagaimana dengan tanamannya? Oh ya sayuran ini bukan buat saya jual ke pasar. Saya kaget. Terus saya tanya, apakah Bapak tidak makan sayur? Ya makan. Lalu di manakah Bapak dapat sayur? Ya beli di pasar. Bukan yang dia tanam itu. Saya bilang, bagaimana kamu tahu? Kamu tahu tanaman kamu dijual ke pasar karena kamu tahu menanamnya, dan kamu membeli dijual di pasar yang kamu tidak tahu tanaman itu dari mana, bisa jadi dari temannya atau dari tanaman kita sendiri yang kita beli. Betul. Baru dia ngakak, tersadarkan. Tapi lalu dia mengajak saya bawa ke sebuah tempat yang dimana itu pembuangan limbah yang berwarna-warni itu. Lalu dia tebas sebuah pohon pisang dan aku melihat bagaimana warna-warni di dalam pisang itu. Tahun 2008 sampai 2018 kalau nggak salah, itu ada ramai di wilayah selatan atau di wilayah pertanian, pohon pisang kena hama lah gitu ya, kena penyakit. Itu ketas, juga cepat tua, cepat kayak matang kadang enggak. Nah orang-orang petani di desa-desa mengatakannya air. Ternyata itu adalah menyerap racun-racun yang memang sudah lama. Kan Jawa Barat hampir semua sudah dibuka oleh perkebunan gitu. Yang sudah lama begitu menumpuk dihisap oleh tanaman itu. Wih, bagaimana dengan... Nah, tahun 2012, singkat cerita, tahun 2012 saya diminta oleh teman-teman Greenpeace untuk mengadvokasi Citarum. Nah, pengalaman saya 2006 itu ketika menjalan itu juga yang membawa saya berkelanjutan waktu itu memperhatikan Citarum. Nah, lahirlah Pelangi di Citarum sebenarnya. Itu asal mula cerita film Pelangi Citarum. Citarum dianggap sebagai spiteng dunia, spiteng terbesar dunia, sungai yang terkotor dan sebagainya. Dan memang warna-warni keluar seperti apa yang mereka membuang limbah. Dan
ya film itu untuk memang mengadvokasi kebijakan, juga untuk membangun pendidikan, sehingga film itu sering kita putar. Nah, ini dari film salah satunya mungkin Tangga di Citarum ya, dan beberapa film yang ini saya lihat juga ini ada film tentang petani kota dan sebagainya gitu. Ada nggak nih yang ternyata itu bisa berefek terhadap kesadaran masyarakat ataupun mungkin lebih menambah kesadaran pemerintah terhadap kepedulian terhadap kebersihan sungai? Bagaimanapun kita terhubung. Kita di sini misalnya, ini di kawasan kaki Manglayang, makanya saya sebut buruan Manglayang. Itu terhubung dengan yang di bawah. Jangan gitu, air yang keluar dari rumah ini itu nggak boleh ke jalan, nggak boleh keluar dulu. Harus selalu akan ada di ruang buruannya dulu, di ruang semestanya dulu. Nah itu yang kita kelola dulu. Jadi kita bertanggung jawab apa yang kita lakukan di sini akan berdampak kepada yang lain. Nah kenapa pertanian sekarang lebih mudah di polybag? Karena kan semestanya kita bisa kelola. Tapi kalau sudah di tanah, wah ini semestanya kemana-mana. Hubungannya kemana-mana. Nah itu yang di luar dari jangkauan kita. Betul. Nah apa yang kita lakukan itu dengan pertanian selama ini dengan monokultur, ini dampaknya mulai terasa dari sekarang. Bagaimana rusaknya habitat kita, lingkungan kita. Gitu. Nah jadi pembangunan ini juga ada nilai dampaknya yang tidak bisa dibayangkan dampaknya itu menurut saya. Jadi sebetulnya dari pengelolaan buruan ini itu bisa berdampak terhadap lingkungan sungai yang lainnya. Memulailah dari itu. Dan ini ngomongin kawasan. Kalau kita bisa udah mulai ngomong kawasan ini, baru kita bisa nanti antar tetangga, antar ini, gitu-gitu. Dan ini kawasannya kan langsung milik kita, jadi kita punya teritori pool di situ, gitu. Nah kalau pertama itu, bagaimanapun kita sebagai ruang individu ada. Tapi bahwa itu menjadi ruang komunal, menjadi ruang publik, itu justru yang sekarang ruang-ruang publik kita nggak ada. Betul. Petani kota sebenarnya ngomongin ruang publik, dan tempatnya di sini, di pinggir sini. Pak RW, saya tertarik di Cilengkrang. Ketika main-main di Cilengkrang ada orang yang membuat pertanian kecil di sana. Lalu dia mengambil perlu domba. Nah, mengambil pakan dombanya untuk ngarit aja udah susah. Akhirnya dia menggunakan limbah dari Gede Bage, lalu dia kelola. Nah, petani kota sebenarnya menceritakan seorang Bapak RW di sini yang mengelola tanah kecil yang bukan pemiliknya. Betulnya. Nah, lalu saya hubungkan juga dengan ruang-ruang terbuka hijau. Misalnya. Kita ngomongin bahwa Bandung terutama membutuhkan 30% ruang terbuka hijau. Dulu hutan kota misalnya yang di Babakan Siliwangi itu salah satunya. Dan beberapa di sini itu dulu sempat ada lahan abadi, lahan sawah. Itu kan ruang terbuka. Betul. Bahkan perkebunan mungkin ya. Nah, semakin sempit. Dan sekarang yang kalau kita balik ke individu misalnya ke keluarga, ya tanah kalau dibuat menjadi ruang terbuka hijau mendingan dipakai toko atau dipakai buat kos-kosan. Hanya semua bernilai gitu. Ekonomis. Lalu siapa yang mengelola lingkungan? Kalau nggak dari diri kita, kesadaran kita. Saya ya membagikan itu menjadi ruang publik sehingga sekarang itu menjadi sebuah ruang belajar bersama teman-teman dari mahasiswa, sering diskusi di sana, warga di sana, segala macam. Bahkan ketika COVID, kami melakukan COVID semua kaget. Untung kami bertanam, terus kami bikinlah nama Leit Asih kita. Leit itu adalah lumbung yang dimana itu asih. Nah, ya kita menggunakan istilah-istilah mencoba menginternet sendiri. Leit Asih, terus ya dengan berbagi segala macam ya sampai akhirnya sekarang terus berkembang di tempat itu menjadi tempat belajar bersama. Nah ini kan itu dari sekian lama mengelola itu gitu. Kemudian mensosialisasikannya gitu ya, ngajak orang untuk juga melakukan hal yang sama. Apa nih yang sudah dihasilkan, baik bentuk produk atau mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar wilayah tempat kami ini? Ya, yang menarik ini, kami menanam, salah satunya adalah rosella, kami menanam telang ungu dan yang lain-lainnya. Itu dianggap cecenet misalnya, itu kayak kita tanam, bahkan sintrong saya tanam.
Ya itu dianggap sebagai apa ya, tanaman liar, dibabat wae. Datang, tanam lagi, saya terangin. Enggak, ini. Oh, ditanam dibabat sama tetangga gitu? Iya. Sering. Bahkan bayam yang ini saya pucuknya, saya dulu punya ketahanan pangan di pinggir jalan ketika saya melintas mau ke sekolah kan dulu ya di jalan kampung saya tanemin gitu. Terus saya tanam itu dibabat sama tetangga. Karena apa? Makanya Pak Guru metikan bayam liar. Saya bilang liar karena nggak dikelola, liar karena nggak dimuliakan, liar karena kita nggak tanam. Ini yang saya kelola ini nggak liar. Dan kita tahu manfaatnya, kita tahu bagaimana nutrisinya. Nah selama ini pengetahuan kita cuman hanya sekedar kata 5 sempurna atau sebuah gitu. Nah kita nggak ngomongin nutrisi gitu, nggak ngomongin nutrisi. Nah ketika justru pandemik itu, ketika saya di sini, ketika kemarin pandemi, itu sebenarnya revolusi yang cukup besar ya di bumi ini. Dan kita sekarang seperti ya begitu saja hilang. Padahal dampak ekonomi justru baru sekarang menurut saya dianggap selesai. Nah bahkan sekarang coba musim hujan hari ini, ketika mendengar hujan itu bencana yang ada, pada berkah harusnya. Kita tidak mengembangkan pengetahuannya, tidak mengembangkan teknologinya bagaimana. Nah orang kena musim salju kita enggak, tapi musim salju aja yang tanaman bisa mati semua, itu jadi berkah bagi mereka karena mereka mensyukurinya atau mungkin mereka bisa beradaptasi dengan ruang-ruang itu. Ada festival segala macam dan tumbuh kembang. Nah, sehingga apa yang saya tanam di dalam buruan yang kecil itu juga melahirkan produksi. Nah, lalu saya kemas. Nah, waktu itu ketika pandemi, ya mulailah saya berpikir kita kan perlu uang tetap. Saya belum bisa melak listrik gitu ya, belum bisa melak pulsa gitu. Ya sudah, berbagi itu atau bertukar itu juga adalah hubungan jual beli. Maka memulailah saya mengkampanyekan membuat sebuah film Cintalah Produk-Produk Babaturan. Memulai dari sana. Itu dari ketika kemarin pandemi. Dan terakhir film saya adalah Selamat Bareng-Bareng. Itu semua tentang buruan. Tentang dari buruan, berawal dari buruan. Dan sekarang saya punya produk telang ungu, rosella dan macam-macam. Bahkan kemarin, bisa nggak beli ini sakieun? Oh, mangga. Ada yang datang, mangga peryogi ieu nyungkeun, mangga. Itu semua dari buruan awal. Ada di buruan. Dan dulu saya juga mengalami begitu ketika saya melihat kakek saya tidak menjual benih, gitu. Tidak menjadi, semua tidak dikodifikasi sebagai uang. Nah, ini Kang juga, ini masalah sekarang banyak tempat ya. Tanaman kan biasanya di tanah gitu ya. Kemudian bagaimana kalau untuk orang-orang di kota yang sudah punya tanah seperti di depan ini kan udah ada tanah nih. Selain polybag nih, atau mungkin polybag seperti apakah nih? Ya kita makhluk berpikir, itu kelebihannya manusia. Nah, kenapa saya bilang Jepang? Jepang itu tanah kecil-kecil. Bahkan bisa membuat sawah di basement kan keren, yang tidak ada matahari. Wow, itu. Dan saya pikir setiap orang bisa menanam, dan itu diperintahkan. Bahkan kalau besok kita mau kiamat, kita masih punya benih, itu disuruhnya menanam juga. Luar biasa itu makanya saya pikir di dalam kenapa mengembangkan pesantren dengan berbasis ekologi itu. Nah itu juga harus masuk di dalam wilayah itu gitu, oleh mental itu. Jadi itu harus diajarkan bagaimana hubungan kita tidak terpisah dari lingkungan, dari kehidupan kita sendiri. Ini sebuah hubungan semesta yang tidak memisahkan dan mengotak-ngotakkan itu. Nah kemudian ini Kang, saya lihat di pengalaman organisasi Kang Yufik nih, ini ada pendiri buruan Namayang, kemudian anggota paguyuban guru reforma agraria, pendiri pesantren agroekologi Halimun Utara. Ini kan yang berkaitan dengan lingkungan semua nih. Bisa dikisahkan nih, ini bergerak di apa nih? Iya tadi katanya dengan tentang lingkungan bersih dan sehat. Iya, ini mengalir ya tadi. Saya melihat yang tadi saya bilang, saya mendokumentasikan ke berbagai tempat, saya melihat ini, saya terikat
pada waktu itu akhirnya tinggal di kampung dan mencoba bersama teman-teman remaja di sana, yuk kita coba hidup, bisa nggak sih gitu, sampai terbentuknya sekolah. Nah, kita semua adalah guru, semua adalah pelajar, sekolah bisa di mana saja, dan saya adalah pelajar sampai hari ini. Saya belajar pada anak saya justru sekarang belajar pada anak saya. Ya begitu, semua terikat, semua saling berhubungan. Apa yang disebut bersih? Apakah bersihnya oke? Gitu. Apa maksudnya itu? Mental. Ya bermula dari keluarga, dari lingkungan sekitar. Dengan sekarang saya pikir, ya itu justru kita digenjot dengan pembangunan itu mau apa? Mau kemana kita ini? Udah tahu kok, sekarang aja udah nggak bisa baca musim. Sekarang coba musim, jangan terus. Udah nggak bisa baca musim, sudah nggak bisa diprediksi. Lalu sampah itu siapa yang bertanggung jawab? Ya disalahkan lagi ke rumah tangga dong. Saya pikir pahlawan-pahlawan para pemungut sampah itu pahlawan. Dan itu vacuum cleaner gratis. Kita lagi yang ditempatkan, warga lagi yang ditempatkan. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Coba kalau nggak mulai dari rumah, yang kita juga konsumsinya ya nggak bisa terpenuhi dari sana. Kita mesti dari luar. Nah, ini yang juga jadi pemikiran kita bersama, tanggung jawab kita bersama, terutama juga para pembikin kebijakan menurut saya. Jadi jangan ditimpakan kepada masyarakat gitu. Kayak sampah masyarakat itu apa sebenarnya? Itu barang pabrik semua. Tapi yang mengelola jadi kita gitu, yang ditempatkan. Kita ini konsumen itu sebenarnya harus dilindungi. Korban. Coba kalau dulu nggak ada pabrik plastik misalnya, ya pakai daun jati aja. Budaya lokal. Dan tidak dididik ketika misalnya ketika dia keluar sebagai plastik, lalu bagaimana memperlakukan plastik? Kan dulu kita biasa pakai daun, ya dialungkan di mana aja ya jadi gembur, jadi pupuk lagi. Nah itu nggak dididikan. Yang bertanggung jawab siapa? Ya pembikinnya dong. Harusnya dikembalikan ke pembikinnya. Nah tadi Citarum, sampai sekarang apakah? Wah dengan sekarang udah programnya udah lagi sama pusat segala macam. Bagaimana kesehatan Citarum? Berapa lama kan sehat? Bahkan seorang gubernur dulu janji 2018 bisa diminum. Gimana? Sampai sekarang nggak bisa ditangani. Artinya soal tadi sehat-sehat itu mulai dari mental tadi yang ini kan ya mulai dari, dan harus ada payung kebijakan sebagai pengelola, harus ada perlindungan dan pelayanannya yang dilakukan oleh pengelola negara ini. Itu betul. Kalau sekarang ditanggungkan dari warga. Dan solusi yang tadi oleh Kang Yupi angkat itu sebetulnya bisa jadi solusi sebetulnya, karena bagaimana kita memanfaatkan rumah ini untuk menjadi selain ruang produksi, ruang bermain, juga ruang kebersamaan. Kemudian juga dari sini juga kan awal mula bagaimana masyarakat nanti mengelola sampah dan sebagainya seperti itu. Hari ini sampah yang datang di masyarakat juga kebanyakan bukan sampah dari rumah sebetulnya gitu kan tadi, tapi dari pabrik-pabrik dan sebagainya yang itu datang dari luar sebetulnya seperti itu. Kemudian kita sudah punya akar budaya yang kuat sebetulnya dulu menggunakan ya kan wadah-wadah yang juga kan berasal dari alam natural dulunya gitu. Kemudian berubah menjadi plastik sekarang seperti ini. Nah, misi yang saya dapat nih dari apa yang Kang Yupi sampaikan itu adalah bagaimana menghidupkan kembali rumah dan pekarangannya itu menjadi tempat pertama kita menghidupkan lagi tentang bagaimana ketahanan pangan, kemudian bagaimana menumbuhkan budaya bersih, dan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari komunal yang ada semuanya begitu. Karena kan rumah itu kalau tadi yang saya tangkap dari Kang Yupi gitu, rumah itu akan berhubungan dengan Sungai Citarum, berhubungan dengan kota dan sebagainya seperti itu. Ya. Kita nggak bisa dipisahkan. Kalau ngomongin ekosistem, kita akan selalu berhubungan. Apa yang terjadi misalnya di Jakarta itu akan berhubungan dengan yang di sini. Apa yang kita lakukan di sini akan berhubungan dengan tempat yang lain. Betul. Nah itu. Dan kalau semua orang di rumah sudah bisa mengkondisikan, ya mudah-mudahan begitu. Kita mengeliminir semua itu. Saya tidak naif bahwa saya masih menggunakan plastik segala macam. Karena itu yang tersedia.
Ini harus bersama-sama, nggak bisa ditanggungkan pada seseorang atau ini aja. Betul. Itu susah sekali kan? Iya, kan mudah aja, bukan mudah aja. Barang yang ada masih kita gunakan. Di dalam apa pupujian menurut namanya ya nusoek kurang kaputan gitu-gitu itu tuh ada di kita tuh pupuji kita tuh. Tapi sekarang lihat aja produksi handphone, produksi mobil, saya pengguna juga. Tapi yang baru terus-terusan ya jalan kan semakin macet terus, nggak akan tertanggung. Jadi mau sampai kemana gitu, arah pembangunannya. Nah itu akan berhubungan dengan sampah. Betul. Kalau kita ngomongin sampah, semua akan menjadi sampah, semua kan akan ditinggalkan. Jadi harusnya bicara tentang Indonesia bersih, dari kita harus bicara juga tentang bagaimana regulasi dan kepedulian pemerintah tentang bagaimana agar sampah-sampah yang sudah banyak ini yang berasal dari produk-produk yang memang itu sebetulnya bisa dieliminir ketika menghidupkan lagi kayak tadi agrikultur di rumah masing-masing seperti itu. Akhirnya kan tidak usah harus belanja keluar. Sebenarnya dengan begitu kita membantu pemerintah. Apa yang dilakukan dengan teman-teman sekarang dengan literasi itu membantu pemerintah, membantu kita semua. Nah kesadaran itu yang ditanamkan sebenarnya. Saya tukang demo kan, saya juga tukang demo, protes segala macam. Kelihatan dari kelipannya. Iya. Tapi ini pun juga adalah demo bagi saya. Ketika saya menanam itu juga demo, itu juga adalah perlawanan bagi saya. Cara protesnya aja sama. Ketika misalnya ya apapun bisa disebut sebagai sebuah protes gitu. Sebuah perlawanan bagi saya. Menanamlah bagi juga ada perlawanan bagi saya. Membaca bagi saya juga ada perlawanan. Nah, bagaimana kondisi hari ini yang begitu kompleks gitu, Marut? Lo mau buat kemana kan? Bangsa ini, harga kita ini. Ya, saya akan menyelamatkan dulu yang saya mampu selamatkan dengan keluarga dan komunal saya, dengan lingkungan saya mudah-mudahan. Dan saya dekat dengan masjid. Saya mencoba juga dengan para DKM gitu, dan kebetulan ketua DKM saya juga menanam dan begitu. Nah mulai kita dari menanam nggak ada mual paribur semua. Kita butuh makanan. Meskipun kita hidup tidak hanya untuk makan, tapi tanpa makanan kita nggak bisa apa-apa. Lalu soal produksi, ya kita produksi ya kita makan ya kita jual juga. Nah salah satunya tadi saya dapat sekarang dan saya kembangin, yuk sambil buruan hejo yuk buruan itu nah istilahnya makanya dipromosikan mah gitu, di-branded lah ngurain nama gitu. Ya, sampai akhirnya saya mau punya produksi sekarang. Dan tetangga ada yang ngikutin, ya udah terbentuk tuh. Terbentuk. Ada komunitas. Iya. Dan buruan Manglayang ini kenapa saya menyebut nama buruan Manglayang? Karena saya tinggal di kaki gunung Manglayang. Maka semestanya adalah Manglayang bagi saya. Saya hidup dan bernapas di udara dan oksigennya Manglayang. Saya hidup dari air di Manglayang, maka saya harus memuliakan Manglayang. Saya bertanggung jawab terhadap kehidupan Manglayang. Dan kawasannya saya bertanggung jawab juga. Saya punya karena saya hidup di sana. Sebenarnya saya bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Nah justru itu maksud saya, kalau misalnya kita mulai dari keluarga, minat-minat itu kebentuk, ya mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik. Saya tidak tahu, saya hanya terus melakukan ngereyeh gitu ya, dengan apa potensi yang ada, dengan segala sesuatu yang kemampuan, dan saya terus belajar. Itu aja intinya. Ini masih ada lama. Iya, Trek. Oke, masih. Ketika dua. Kita aja. Nah, jadi saya sih dapat clue-nya nih akhirnya. Jadi bagaimana Kang Yufik ini akhirnya berusaha untuk menghidupkan kembali kesadaran masyarakat untuk mengelola buruan masing-masing supaya menjadi pusat sumber yang bisa dihasilkan untuk memenuhi pangan mereka. Karena dengan terpenuhinya pangan itu, selain tidak harus beli keluar, tidak harus belanja keluar, yang gara-gara belanja itu kan akhirnya jadi banyak sampah gitu, juga bisa jadi salah satu cara untuk meningkatkan ketahanan pangan di setiap rumah seperti itu. Iya, sebenarnya membangun kesadaran dari diri. Saya sedang mengingatkan saya sendiri, saya mengingatkan keluarga saya yang inti, anak-anak. Yang paling susah kan gitu. Betul. Yang paling susah adalah mengingatkan diri sendiri.
Nah, saya hanya berusaha untuk itu dengan mencoba mengatur pola konsumsi dan produksi. Tidak hanya produksi yang saya tanya itu, produksi untuk siapa sih? Naon untuk alus Indonesia. Selalu bagus barang merek Indonesia. Tapi untuk siapa kita bekerja? Begitu. Nah, dengan kita ada di rumah, dengan ada kita di buruan gitu. Nah, itu menjadi tempat bertemunya saya dengan saudara-saudara saya, dengan warga di sana. Itu menjadi tempat berkumpul. Nah, jadi buruan itu tempat bermain, tempat belajar, tempat berkomunikasi, tempat membangun gagasan bagaimana membangun ruang-ruang kehidupan yang menyelamatkan, ruang-ruang kehidupan yang lebih baik. Begitu. Sekarang respon dari tetangga gitu, dari masyarakat di sekitar dan dari pemerintah setempat itu terhadap gerakan Kang Iup sebenarnya? Ya, alhamdulillah. Saya pikir sejak 2018 itu sampai sekarang, ya kalau respon juga tentu saja ada yang pro dan kontra, bahkan bukan kontra ya, aneh, betul. naonan gitu. Bahkan datang lah mendingan di perumahan, lumayan jadi 5. Apalagi yang kampung saya kan sekarang sedang dalam 3 tahun ini setelah ada pembebasan jalur cepat, dan itu kan gila-gilaan tuh pembangunan rumah-rumah klaster-klaster itu. Yeah. Dan itu juga merubah nama tempat. Bagaimana hubungan saya dengan sebuah tempat itu ada hubungan ekologisnya. Tahu-tahu dengan aina regensi segala macam itu menghilangkan hubungan saya dengan tempat itu. Nah, itu juga yang juga secara mental tidak terperhatikan. Oh, kita jadi regensi, jadi segala macam gitu. Nah, jadi banyak hal yang sebenarnya seharusnya memulai dari kesadaran di lingkungannya, dan ini bagaimanapun harus kembali dari tingkatan regulasi. Ada politik will, dan bukan hanya pikiran politik saja, tapi wujud politiknya apa. Betul. Nah, saya melakukan itu adalah dalam proses melakukan perbaikan buat diri saya, dan mudah-mudahan ini akan ada manfaat bagi kehidupan. Ya, ini teman-teman semuanya, warga literasi Jawa Barat, diskusi kita pada sore ini luar biasa ini, karena banyak hal yang selama ini tidak pernah kita pikirkan gitu, untuk mencari solusi dari berbagai macam masalah di lingkungan sosial dan masyarakat. Ternyata Kang Yupik sudah memulai dari beberapa tahun yang lalu, dan ini sebetulnya kalau saja ini bisa dijadikan gerakan massal, gerakan nasional lah gitu apalagi, itu akan luar biasa sekali, karena memang masalah apapun sebetulnya yang itu berkaitan dengan masalah sosial itu akan bermula dari individunya sendiri gitu, dan individu itu wilayah terkecilnya adalah rumah seperti itu. Dan sekarang ada sebutan baru dengan guru, itu pertanian keluarga. Pertanian keluarga. Itu sebutan baru sekarang saya udah dengar. Oh, ini pertanian keluarga, itu dari orang luar loh. Betul. Oh, ini family farming ya. Oh, ini pertanian keluarga. Oh, saya dapat istilah baru dan keren menurut saya. Nih, wargi Tasik Jawa Barat. Jadi sore ini kita mendapatkan satu clue lagi, pertanian keluarga. Kang Yupik, ini sebetulnya saya masih banyak yang ingin diskusikan dengan Kang Yupik, terutama di sini juga banyak sekali film yang sudah dibuat nih oleh Kang Yupik dari sejak tahun 2000 ya, tahun 2000 sampai 2021, ada hampir 10 tahun lebih ini. Tapi karena waktu yang memang juga sangat terbatas untuk kali ini, dan kita bisa bertemu lagi dan nanti diskusi untuk hal seperti ini. Mungkin di bagian terakhir saya mengucapkan terima kasih nih untuk Kang Yupik dengan waktunya yang sudah meluangkan di sekian banyak program yang sedang digulirkan dan menjadi salah satu bagian dari kesibukan Kang Yupik. Tapi terakhir nih yang ingin saya tanyakan. Ini kan Forum Taman Baca Masyarakat ini, walaupun mungkin di masyarakat mereka menganggap kalau taman baca itu lebih kepada hanya dunia buku gitu, dunia membaca saja gitu. Walaupun sebetulnya di taman baca ini karena ada 6 literasi dasar gitu, salah satunya juga ada literasi budaya gitu, kemudian literasi yang lainnya. Nah, program yang ada di Forum Taman Baca Masyarakat ini salah satunya dari kita membangun banyak berusaha untuk membangun banyak kesadaran masyarakat, terutama juga untuk hal-hal yang berkaitan dengan masalah sosial dan masyarakat. Barangkali tanggapan dari Kang Yupik dengan apa yang kami lakukan dengan program-program yang ada di Forum Taman Baca ini, cocok nggak ini jadi bagian dari kegiatan yang ada di Forum Taman Baca? Ya itu, justru ini garda terdepan. Ini garda terdepan.
Perpustakaan itu garda terdepan. Buku dan pendidikan itulah jendela dunia menurut saya. Yang maksud membaca bisa jadi ya baca teks atau menonton film pun adalah membaca menurut saya. Maksudnya membaca itu gitu. Nah, justru menurut saya, andai di setiap tempat, di setiap RT, RW, kelurahan ada taman-taman baca yang juga menceritakan tempatnya, ini akan menjadi museum hidup dan sejarah hidup tempat itu. Itu yang sebenarnya mimpi saya. Kenapa saya dulu di sekolah atau sekarang itu, sebenarnya mimpi saya itu ini menjadi sejarah saksi hidup atau museum dari kehidupan itu, museum hidup. Kalau sekarang kan kita museum itu matinya. Iya. Ini museum hidup karena terupdate terus. Kayak misalnya kayak kemarin COVID 100 tahun yang lalu katanya COVID di Indonesia dihalau aja sama upacara. Dan ternyata kemarin pun juga ada yang malu dengan upacara. Tadi kan soal bacaan, Betul. soal literasi lah, soal melek gitu. Nah, dan ya begitu. Nah, salah satu yang saya menarik adalah ketika misalnya taruh ada satu tempat di Gunung Merapi, misalnya bencana Gunung Merapi, sekarang jadi museum, bagaimana itu menjadi museum tentang Merapi dulu. Betul. Dan itu dibikin, bahkan tempatnya, dan itu menjadi tempat wisata. Satu sisi secara ekonomi akan berjalan, tapi secara pengetahuan pun akan berkembang. Gitu. Nah, andaikan taman baca ini, ya, dulu tuh banyak sekali taman bacaan. Saya kalau nggak salah ya mau bacaan apapun ya senang lah, masih lah zaman saya tidak boleh menyebutnya namanya. Itulah gitu. Iya, betul. Saya masih gitu ya. Taman bacaan eta teh menurut saya itu adalah. Nah, sekarang kebayang penulisnya naon sih, profesi naon? Tukang nyin puisi kok malah profesi naon eta. Yang sesuatu yang tidak menarik. Tidak menarik. Atau yang tidak punya nilai jual. Tidak ada nilai jual. Tukang buku enak, penulis itu nggak ada punya nilai jual. Buku. Nah, ada perubahan-perubahan dari ini dan juga kita mau bagaimanapun beradaptasi dengan situasi zaman. Tapi ya ini begini dulu meniru kan maca teh mendengarkan awalnya meniru gitu-gitu. Didikte bagaimana gitu. Nah, itu juga dasar-dasar yang sekarang mungkin hilang. Sekarang dengan tontonan cepat sekali tapi detil segala macam. Saya senang sekali sebenarnya ngelihat buku kayak begini. Ya, memang ini salah satu bagian dari konsen kami sebetulnya di Jawa Barat bahwa Dan itu yang membuat saya mau ke sini. luar biasa. Terima kasih. Oh iya, itu karena ya saya kehilangan teman baca. Saya kehilangan teman baca. Jadi sambil nostalgia berarti ya. Sambil nostalgia. Dulu saya punya teman baca. Saya bikin taman baca, Ikro namanya. Di Sarijadi dulu saya bikin taman baca dengan Karang Taruna, ya gitu. Cuman ternyata nggak mudah. Memeresna, mersihana. Betul. Nah, kalau misalnya sekarang jadi tumpukan aja jadi sarang debu juga. Betul. Makanya buku juga jadi sarang debu. Lamun protein beres. Dan kita kekurangan pustakawan. Kekurangan pustakawan. Itu yang diperlukan menurut saya sekarang. Harus ada pembangunan pustakawan-pustakawan itu. Oh, enggak gitu. Cuma itu ruang sunyi kan. Itu gaya. Tidak menarik. Tidak heroik. Nah, padahal dia adalah garda terdepan menurut saya. Nah, itu hal-hal kayak begitu yang justru menurut saya juga harusnya ini dorong. Bahkan tadi pemulung itu menurut saya dulu adalah vakum cleaner gratis kalau secara ini ya. Tapi dia adalah sebenarnya pahlawan kebersihan. Tanpa itu wah ngeri. Sampah. Ngeri asli. Betul. Makanya oleh karena itu kami sudah beberapa kali di Forum Taman Baca Jawa Barat ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang ya tidak melulu terhadap tentang buku saja gitu. Tahun kemarin kita ada kegiatan tentang literasi budaya, bagaimana menggali sejarah asal mula kota Bandung begitu. Dan alhamdulillah untuk tahun ini juga kita bisa berkolaborasi dengan Menko PMK mengadakan kegiatan Tidak Kreasi Gerakan Revolusi Mental, dan salah satunya tentang bagaimana kita membangun Indonesia bersih ini seperti itu. Dan hari ini sudah kita membicarakannya bahwa ternyata ada solusi yang konkret nih gitu dan real, bagaimana membangun rumah dan halaman itu menjadi salah satu awal gerakan membuat Indonesia menjadi lebih bersih. Teman saya malah dari kos-kosan. Dari kos-kosan ya? Kos-kosan. Keren itu. Karena ibu. Saya tertarik loh. Nanti gabungan. Maksud saya gini, waktu itu kan ketika saya membangun buruan, itu kan sebenarnya dari sebuah kedai. Oke, kedai itu tempat berkumpul. Justru revolusi itu ada di meja-meja makan, di meja-meja tempat ngopi. Gitu. Nah, ketika saya ketemu, lalu saya sering bikin mimbar bebas dengan Reboan.
ada salah satu sekarang menjadi teman lah. Nah dia adalah penggiat dari Taman Baca Ceria. Waktu saya tanya, anjrit, oh saya bilang di kos-kosan lo gitu loh. Itu lebih luar biasa menurut saya dari apa yang ada, tapi dengan spiritnya gitu dia bisa membangun itu dan membangun gerakan membaca di taman bacaan ringan ya, atau perpustakaan. Taman itu taman bermain, buruan itu sebagai taman bermain, jadi nggak ngerenyet gitu loh, orang senang-senang gitu tetap melakukan ini. Atau dengan sekarang wisata gitu ya itu juga. Kalau dulu mah ada istilahnya studi tour ya. Betul. Tidak hanya sekedar wisata begitu-gitu, tapi studi tour. Nah, ada nilai studinya, ada nilai pendidikan. Nah, menurut saya taman-taman baca ini justru harus menjadi garda terdepan. Harus jadi garda terdepan dan sekarang bisa terhitung lah. Iya, betul. Karena memang hari ini orang-orang yang bergerak itu yang kita sebut relawan gitu ya. Itu kan orang-orang aneh gitu. Terus Kang Ipik juga sama orang aneh gitu. Orang-orang aneh yang dia sibuk memikirkan sesuatu yang orang lain tidak pernah memikirkannya gitu. Okay. Orang lain anggap bahwa itu adalah hal aneh seperti itu. Perbuatan gila ya. Perbuatan gila gitu. Bahkan kadang-kadang sampai melupakan dirinya sendiri seperti itu. Enggak juga sih. Ini Kang Ipik kayaknya kita nggak akan selesai nih kalau terus membicarakan itu, karena memang juga ini sangat banyak sekali dan juga memang menarik untuk terus digali. Tapi karena keterbatasan waktu, maka untuk diskusi kita pada hari ini kita sampai di sini dulu. Besok lusa kalau diundang lagi jangan nolak. Saya senang karena apalagi kalau lihat bacaan-bacaannya banyak bacaan anak-anak. Ya. Karena bagaimanapun saya belajar dengan anak-anak. Kita belajar dari anak-anak sebenarnya, dari ketulusannya, dari mana. Dan itu adalah generasinya. Betul. Kita mungkin 30 tahun ke depan mau seperti apa sih? Mungkin ada closing yang bisa disampaikan untuk teman-teman literasi Jawa Barat tentang bagaimana membangun kiat, tip atau kata-kata ajaib nih dari Kang Ipik untuk memantik mereka supaya tersadarkan ya untuk memulai dari rumah dan halamannya. Ya dengan cara membaca, benar. Membaca mulai dari apa yang ada, lalu terus membaca, mengembangkan diri gitu. Mulai dari apa yang ada yang di sekitar kita, potensi yang ada, dan gali terus. Jadi orang senama orang kereyeh, terus, dan hidup untuk menghidupi. Hidup untuk menghidupi. Dikereyeh, nikreh kayak gitu. Itu istilah-istilah menurut saya. Kayak misalnya, saya kalau misalnya nanya ke orang tua ketika dia berdagang, mak saya nitipkeun beuteung. Seperti sederhana kalimat itu, tapi menurut saya itu dalam. Ya, betul. Kita hanya nitip makan dan kita akan pergi. Kan semua ini akan kita tinggalkan nantinya. Lalu kita akan meninggalkan apa? Itu aja sebenarnya. Kadang-kadang itu. Ya, luar biasa nih kata terakhir dari Kang Ipik apa yang membuat kita menjadi terenyuh bahwa kata menitipkan beuteung itu gitu, atau menitipkan isi perut itu gitu. Itu bukan sesuatu yang sederhana. Kita hanya singgah di sini, kemudian mengisi perut. Setelah itu kita akan pergi, dan yang paling penting apa yang kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Baik, wargi literasi Jawa Barat, itu mungkin obrolan saya sore hari ini dengan Kang Ipik yang ini luar biasa. Saya walaupun baru bertemu juga banyak mendapatkan inspirasi juga dari Kang Ipik ini, dan mudah-mudahan kita semua yang menyimak obrolan kita pada hari ini bisa mulai terinspirasi dan punya niat bersama-sama untuk bagaimana membangun negeri ini, apapun masalahnya, termasuk tentang masalah Indonesia bersih. Kita mulai dari rumah kita mulai dari buruan kita, yang ternyata di situ tidak cukup dan tidak hanya bisa digunakan sebagai tempat bermain saja, gitu. Tapi juga di situ bisa menjadi awal untuk membangun sesuatu yang besar. Itu kan Ipik ya. Baik, Ipik, terima kasih atas kehadirannya di hari ini, dan mudah-mudahan ini menjadi spirit baru untuk banyak orang tentang bagaimana membangun Indonesia dimulai dari rumah dan dari dirinya sendiri. Baik, sahabat-sahabat wargi Jawa Barat, itu saja mungkin pertemuan kita di hari ini, dan kita berjumpa lagi di kegiatan siniar Kriya Kreasi Gerakan Revolusi Mental Forum Taman Baca Jawa Barat, kerjasama antara Forum Taman Baca Masyarakat Jawa Barat dengan Menko PMK, dan ini bagian dari kepedulian kita terhadap negeri kita. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.